Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk beribadah bersama kami di GBI Alam Hotel. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati sepanjang minggu ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat datang, selamat beribadah di GBI Alam Hotel. Ada sukacita Bapak Ibu yang sukacita lambaikan tangan. Ya, selamat datang dan beribadah juga untuk para jemaat yang beribadah secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pertama di bulan Maret ini dan pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bersuka cita ya Tuhan untuk kasih setia dan kasih sayang-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami ya Tuhan. Engkau kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan, kami dapat menerimanya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya firman yang ditabur boleh kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Nutoro Harjo. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai secara dahsyat pelayanannya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk para gembala kami yang ada di Sumatera Resort, Bapak Bambang Jonan serta pastor yang ada di bawah naungannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya ya Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai dia secara dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan dan berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Kota Sian di GBI Alam Hotel ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberikan kesehatan kepada Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kau berkati dia dalam pekerjaan maupun usaha-usaha yang dilakukannya ya Tuhan. Kau berkati keluarga beserta anak istrinya ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negeri kami Indonesia tercinta kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Engkau memberikan kesejahteraan bagi negeri kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau lindungi negeri kami ini ya Tuhan dari segala orang-orang jahat. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau kiranya memulihkan perekonomian negeri kami ini ya Tuhan. Engkau lindungi negeri kami ini Tuhan dari segala bencana maupun virus-virus maupun hal-hal yang tidak baik yang menyerang bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap pemimpin yang ada di bangsa ini memiliki roh yang takut akan Engkau. Terusus kami berdoa untuk presiden kami ya Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran menteri. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, untuk bisa bekerja membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Tuhan, lebih maju lagi daripada bangsa-bangsa yang lain, sehingga negeri kami Tuhan mampukan untuk menjadi negeri yang besar di antara bangsa-bangsa yang di dunia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa untuk provinsi kami Sumatera Utara. Kami serahkan pemimpin kami Bapak Insinyur Edi Ramayadi beserta wakilnya Ijek ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan semakin banyak orang yang mengenal Engkau di provinsi kami ini Sumatera Utara ya Tuhan. Bapak, biarlah kiranya juga ya Tuhan, Tuhan terus
memberikan roh yang takut akan Tuhan untuk Bapak Gubernur kami ya Tuhan. Bapak yang baik, tidak lupa juga kami berdoa di mana kami tinggal ya Tuhan, di kota Medan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memulihkan keadaan kota kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala bencana ya Tuhan, jauhkan dari segala banjir, orang-orang jahat. Biarlah kiranya segala yang buruk-buruk Engkau jauhkan dari kota kami ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Bobi Nasution sebagai wali kota Medan ya Bapak. Berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Mampukan dia memimpin kota Medan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk gerejamu GBI Alam Hotel. Memberkati para pelayan-pelayanmu Bapak. Kau memberkati para jemaat-jemaat ya Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan. Kau memberkati segala usaha. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah para jemaatmu ya Tuhan Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Baik yang melayani di pekerjaan maupun yang ada di marketplace maupun melayani di gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Tuhan gereja kami GBI Alam Hotel mampu menjadi terang kemuliaan-Mu di tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, ibadah pertama dan ibadah kedua ya Tuhan. Berotoritas Engkau Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Kau baik bagi setiap kami yang berlindung kepada-Mu Tuhan. Kami datang pagi hari ini Bapa, membawa ucapan
mau tinggikan Engkau, Raja yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kau yang kami puja Tuhan. Tidak ada Allah yang kami puja selain Engkau Bapa. Kaulah kekuatan setiap kami Bapa.
Bahkan di atas apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hidup kami mau kami persembahkan bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau ciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Dan dengan segenap hati kami mau terus dalam keadaan baik atau tidak baik. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Bapa. Hari setiap kita yang percaya dan mau terus menjadi penyembah yang benar di dalam Tuhan. Sama-sama sepakat kita katakan amin. Kita semua adalah ciptaan Tuhan, amin. Sebab kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan, amin. Setiap kita diciptakan untuk memuji Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita, haleluya. Mari kita bersepakat memuji nama Tuhan dari tempat ini. Firman Tuhan katakan biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Amin. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. saudara-saudaraku. Puji Tuhan dengan nyanyian yang terbaik. Haleluya. Kita semua datang memuji-Nya. Puji-Nya. Puji-Nya dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian. Yes. Kita semua datang memuji-Nya.
ibadah kita yang sesi pertama. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Engkau yang kami perlukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, Tuhanlah yang kami perlukan ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami untuk duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara atas setiap kami, sehingga setiap hari kami semakin baik, semakin benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu, Yesus. Mari katakan, lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cintakan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, mengasihi-Mu, Haleluya. 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 Pagi ini kami berkata, kami mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur hadirat-Mu yang kami nikmati. Kami bersyukur pagi ini
bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Allah kami yang hidup, menyenangkan hati Tuhan, menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau sendiri, merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami berkata, kami bersyukur kepadamu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati jamahan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami bersekutu dengan firman-Mu, kebenaran-Mu, yang akan menuntun kehidupan kami ya Bapa. Biarlah oleh Roh-Mu yang kudus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Terlebih hamba perlengkapi dengan kuasa perkataan-perkataan yang kudus daripada Tuhan sendiri. Untuk kami Tuhan boleh dituntun untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya percaya pagi ini kita diberi kenikmatan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Oke, saya percaya gini. Orang yang merindukan Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan. Sama seperti yang kita nikmati hari ini. Kita boleh menemukan Tuhan di tempat kudusnya. Dan kita merasakan jamahannya. Katakan amin. Oke, tema bulan ini adalah tema peranan Roh Kudus di dalam keluarga. Wow. Pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan. Apakah kita merasakan Tuhan itu berbicara dalam hati kita? Dan mungkin dia menegur sesuatu dalam hidup kita. Roh Kudus itu sebagai penolong, dia akan menolong dalam seluruh kelemahan kita. Dia beri kuasa malah. Dan dia akan menyatakan kebenarannya. Dia menyatakan kebenaran. Artinya kalau Roh Kudus itu adalah roh yang menyatakan seluruh kebenarannya, berarti dong kita harus dengar. Dia bisa kita dengar berbicara tentang kebenaran. Ada amin? Setuju? Setuju? Haleluya. Saya percaya gini. Bahkan ketika kita membawa persembahan pun, Tuhan itu kadang berbicara di dalam hati kita. Hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, Roh Kudus itu berbicara dalam hidup kita. Katakan amin. Secara khusus untuk keluarga hari ini, mari kita buka Malayaki 4 ayat 5 dan 6. Malayaki 4 ayat 5 dan 6 berbicara tentang betapa Tuhan mengasihi keluarga kita. Ada amin? Jadi pagi ini boleh direnungkan gini. Betapa Tuhan sangat merindukan kita sebagai keluarga itu dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Dia sangat rindu. Malayaki 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa kembali kepada anak, berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, supaya kutuk zaman tidak menghancurkan keluarga. Tuhan itu sangat rindu mengutus kuasa Roh Elia demi keluarga-keluarga kita itu bertahan di tengah zaman yang saya bilang, kata Tuhan Yesus,
di mana dunia ini menuju kebinasaan. Supaya keluarga-keluarga kita itu hidup gagah. Mazmur 28 dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, kuat dan gagah. Isu yang paling hari-hari ini bagi kita adalah tsunami LGBT yang melanda dunia. Eropa sekarang menyasar Asia. Lihat di podcast di televisi, mereka nggak segan-segan lagi menunjukkan diri mereka. Diteliti kemarin hari Sabtu 2 minggu lalu, diteliti apa penyebab LGBT bertumpu sangat besar di dunia. Keluarga, hubungan anak dengan salah satu mama atau bapak yang tidak baik mulai dari kecil. Luka batin. Atau kedua-duanya, bapak dan mama di rumah itu bertengkar. Gak ada solusi, gak ada akhirnya. Gak ada hati yang kasih yang ditunjukkan. Akhirnya mereka kecewa, cari di luar. Kalau ketemu orang baik, puji Tuhan. Tapi kalau ketemu orang yang salah, dan kebanyakan ketemu dengan orang yang salah. Sekarang mereka sedang berjalan di universitas mencari mahasiswa-mahasiswa yang butuh pertolongan. Di dalam hal itu mereka masuk di dalamnya. Bayangkan betapa keluarga kita sedang diserang hari-hari ini. Ada men? Setuju? Ada men? Kita harus waspada. Maka dikatakan di sini, sebenarnya Tuhan itu memakai gereja, orang-orang kudusnya, diutus untuk umatnya. Penuh dengan kuasa, pengurapan dengan kuasa rohnya yang kudus. Supaya yang pertama itu dipulihkan adalah kaum bapa. Karena kaum bapa ini sering sekali gak melakukan tugasnya di dalam rumah. Ketika kita kaum bapak ini, kita pikir kalau kita sudah sediakan kebutuhan, udah selesai tugas kita. Yang lain tugas istri, tidak bisa. Firman Tuhan ini berkata, dicari kaum bapak untuk dipulihkan. Dicari sehingga keluarga-keluarga dipulihkan. Ada amin. Mengapa demikian sebenarnya? Karena Tuhan menetapkan kasih bapa itu ditaruh di dalam hati bapak-bapak. Hati kasih Bapa itu ditaruh di dalam hati kaum Bapa. Ketika keluarga pertama yang ada di Taman Eden, masalah dalam keluarga sudah dimulai dari Taman Eden. Ketika semuanya disediakan Tuhan untuk kebutuhan satu keluarga, lalu Tuhan berkata kepada Adam, lihat semua taman ini menyediakan seluruh kebutuhan, kamu tidak perlu khawatir. Hal yang sama di perjanjian baru dikatakan kepada kita, jangan kamu khawatir, cari dahulu kebenarannya. Semua Taman Eden itu menyediakan semua kebutuhanmu, kata Tuhan. Tapi di Taman Eden itu terjadi masalah, hanya satu, Adam hanya satu. Pohon yang satu itu, tentang pengetahuan yang benar dan yang jahat. Kamu boleh duduk di situ, kamu boleh lihat-lihat raba-raba, boleh. Tapi buahnya nggak boleh kamu makan. Ketika masalah terjadi, Bapak itu mencari. Adam, di mana kamu Adam? Lalu Adam bilang, aku takut. Begitu aku mendengar engkau datang, aku takut. Di dalam seluruh keluarga kita pasti terjadi. Setiap orang dalam rumah kita melakukan kesalahan pasti takut. Tapi hati Bapa mencari, kenapa kamu? Aku telanjang karena aku salah, berdosa. Lalu Bapa itu membela, sebenarnya Bapa surgawi itu membela. Siapa yang bilang kamu telanjang? Pembelaan Bapa datang. Siapa yang bilang kamu salah? Seringkali respon kita kepada kasih Bapa yang besar itu salah. Ini loh wanita ini, kita menyalahkan orang lain. Masalah itu selalu.
Udah mulai deh. Tapi Bapa surgawi kita itu kepingin menyatakan gini, aku mau di dalam setiap rumahmu ada hati Bapa, ada kasih Bapa. Yang mencari orang yang salah, yang memulihkan orang yang salah. Ada amin? Setuju? Ada amin, Bapak Ibu? Sampai kepada Yesus. Tuhan itu mencari, memberi keluarga-keluarga. Mulai Nuh, mulai Abraham, Ishak, Yakub, Daud, seterusnya. Sampai kepada Yesus datang. Untuk apa Yesus datang? Sebenarnya memulihkan setiap keluarga. Supaya dalam setiap keluarga ada kasih Bapa. Kasih yang kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bersyarat. Penerimaan yang tak bersyarat ada di dalam rumah kita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang dicari. Lihat. Roh itu diutus. Dikatakan mengubah hati kita yang keras ini. Pikiran kita yang durhaka ini. Supaya diubah untuk kepada kebenaran. Supaya hati kita di dalam rumah, setiap rumah kita mengasihi setiap orang yang ada dalam rumah kita. Jadi Roh Kudus, lihat, peranan Roh Kudus itu mengubah hati kita yang durhaka, hati kita yang keras ini supaya memiliki hati Bapa. Kasih Bapa di dalam rumah kita. Ada amin? Setuju? Setuju? Ada amin? Jadi pertanyaannya adalah, adakah hati itu? Adakah kita izinkan roh itu menyentuh hati kita? Untuk kita memiliki kasih Bapa di dalam rumah kita. Itu yang ditunggu. Jadi sebenarnya dalam keluarga itu gini. Kekuatan yang pertama, dasar kekuatan pertama keluarga kita yang ditaruh Roh Kudus, hadir Roh Kudus dalam hidup kita adalah supaya kita memiliki kasih Bapa. Penerimaan yang tidak terbatas. Adam tidak terima. Ya, udah mulai dari Taman Eden. Adam itu nggak terima. Sebenarnya dia harusnya bersalah. Makanya dikatakan dosa Adam. Dia nggak bertanggung jawab. Tapi bilang, istri ini wanita ini loh. Lalu Hawa bilang, ini ular ini loh Tuhan. Saya percaya kalau Adam saja, Tuhan ampun, aku yang salah. Kira-kira berat nggak penderitaan kita hari ini? Coba kalau Adam saja, kenapa sih Adam nggak ngaku saja? Ya aku yang salah Tuhan, aku yang salah. Coba bayangkan kalau kita di rumah mengambil tanggung jawab. Anak kita salah, kita bilang aku yang salah. Istri kita yang salah, aku yang salah. Kira-kira rumah kita itu rasa surga atau rasa neraka? Ayo, kita pikir hari ini. Saya percaya kalau ada yang bertanggung jawab mengambil seluruh kesalahan dalam rumah kita. Saya percaya rumah kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ada amin? Itulah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Untuk kita mengambil tanggung jawab. Gak lari dari tanggung jawab. Adam sudah lari dari tanggung jawab. Kesusahan udah. Ya, dosa membuat kesusahan kita alami di bumi ini. Oleh karena itu kalau begitu, gini. Mungkin para ibu ada potnya di rumah. Potnya mahal dari Amerika. Ongkosnya aja udah berapa gitu loh. Lalu anak-anak kita main-main di rumah, udah dilarang jangan ke ruang tamu ya main-main. Kalau main-main di ruang keluarga, nanti takut pot mama yang mahal itu jatuh pecah. Tak tahu anak-anak kita lah dia main-main di situ, main bola lagi, pecah, brus, habis. Kira-kira yang biasa kita lakukan apa? Yang biasa kita lakukan apa? Aduh, mama tadi udah bilang. Aduh.
Mungkin kita marah, dasar kamu. Entah kata-kata dari mana datang lagi. Seandainya kita berubah sikap seperti kasih Bapa, punya hati seperti hati Bapa. Siapa yang bilang kamu telanjang? Lalu kita bilang kepada anak kita, sudahlah nak. Pot itu memang mahal harganya. Tapi kamu lebih berharga dari pot itu. Kira-kira perasaan anak kita kemana? Kamu lebih berharga dari pot itu. Gitu. Sudahlah, lupakan. Tapi lain kali nurut ya kata-kata mama ya. Nah gini, kalau kamu gak nurut ya gini akibatnya. Kira-kira di rumah kita apa yang terjadi? Jadi lihat, kasih itu membuat seisi rumah kita lebih berharga dari apapun yang ada di rumah kita. Amin. Itu sebenarnya Roh Kudus itu mau itu kita lakukan, memiliki nilai. Handphone kita mungkin canggih, yang terbaru hari ini. Lalu anak kita pakai, lalu jatuh pecah. Kira-kira apa mau kita bilang? Apakah kita akan membuat anak kita lebih berharga dari handphone kita yang paling berharga itu? Atau anak kita jadi tak berharga gara-gara handphone kita rusak? Ini pekerjaan yang Roh Kudus mau kerjakan di rumah kita masing-masing. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Membuat seisi rumah kita lebih berharga dari apapun. Saya percaya gak ada anak-anak kita yang lemah. Yang membuat anak kita lemah kadang kita sendiri. Kadang kata-katanya datang dari neraka gitu. Karena apa? Karena dosa membuat kita memuliakan diri kita. Dosa itu membuat kita memuliakan diri kita. Aku gitu. Ego kita makin besar. Tetapi kasih surgawi membuat itu. Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita. Membuat seisi rumah kita lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Ada amin? Itulah yang Tuhan mau. Kenapa sampai Tuhan mencari kaum bapa, keluarga mau dipulihkan? Karena Tuhan mau hal itu ada dalam rumah kita. Katakan amin. Oke, kalau begitu, mari kita buka. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lihat. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi gini, kalau firman Tuhan berkata, kasihmu jangan pura-pura gitu. Kira-kira boleh kita renungkan enggak? Kapan kita terakhir kali pura-pura gitu? Kalau kita pura-pura, kita mendekati yang jahat. Gitu. Firman Tuhan ini berkata, kalau kita pura-pura, kita mendekati yang jahat. Gitu. Tapi kalau kita tulus, kasih kita tidak pura-pura, tulus gitu. Kita sedang mendekati hal-hal yang baik dari surga. Roh Kudus akan menuntun kita, jangan pura-pura. Amin. Setuju? Berdoa jangan pura-pura. Pengalaman saya dulu, saya pernah juga pura-pura karena ngantuk. Doa semalaman ngantuk. Aduh, pura-pura. Pernah juga doa pagi. Doa. Tadi udah sebentar. Tadi apa yang saya doakan ya? Ya, yang tadi saya doakan pun gak ingat. Pura-pura ada dalam diri kita. Kalau kepura-puraan ada, kita sedang mendekati yang jahat. Tapi
Tapi dikatakan kalau kita mulai belajar tulus dalam segala sesuatu, kita sedang mendekati yang baik, di mana Tuhan ada di situ. Amin. Wow. Lihat kehebatan dari ketulus ikhlasan itu. Ketidakpura-puraan itu hebat sekali. Kalau rumah kita penuh dengan kepura-puraan, lihat rumah kita akan serasa neraka. Anak-anak kami gini, kalau kita terima jajan setiap pagi, kalau kamu ucapkan tulus, Ma, terima kasih ya untuk jajan hari ini. Lihat rasa yang ada dalam hatimu. Lihat perasaanmu hari itu. Kalau kamu belajar dengan tulus mengatakan terima kasih kepada orang tuamu. Ucapkan terima kasih uang jajan hari ini. Terima kasih uang sekolah udah dibayarkan hari ini. Pak, terima kasih berjerih lelah untuk bayar uang sekolah kami. Lihat, akibatnya adalah kecerdasanmu bertambah berkali lipat. Daniel, kenapa dikatakan Daniel memiliki kecerdasan lebih daripada yang 10 kali lipat dari yang lain? Karena dia punya kasih. Dia melayani raja dengan kasih yang tulus ikhlas. Dia menyembah Tuhan 3 kali sehari menghadap Yerusalem dengan ketulusan hatinya. Ketulusan membuat kita, kecerdasan kita bertumbuh berlipat kali ganda. Amin. Saya percaya tidak ada yang gagal kehidupan anak-anak kita kalau anak-anak kita belajar tulus dan ikhlas. Saya percaya melakukan segala sesuatu dia akan berhasil. Amin. Katakan amin. Anak-anak kami katakan amin. Amin. Jadi mulai besok ya dikatakan, Bapak dan Ma, makasih ya Ma, uang jajan hari ini. Peluk mamanya. Hal seperti itu membuat ikatan. Maka dikatakan gini, ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Kenapa? Ikatan yang kuat akan terjadi di dalam rumah kita. Amin. Mau kayak mana tsunami LGBT, wes lewat. Karena ada ikatan yang kuat di dalam rumah kita. Katakan amin. Sekarang HP kita ini canggih sekali. Gak tahu lagi gimana caranya. Tsunami pornografi bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau ada ikatan kasih yang kuat, menghindarkan rumah kita dari hal-hal itu. Ada amin? Setuju? Lihat. Membuat rajin. Ayat 11 ini sebenarnya. Janganlah hendaknya kerajaan. Gimana caranya kita gak kendor, tetap rajin. Harus dimulai dengan hati yang tulus. Jangan pura-pura. Gak bisa kita rajin melakukan apapun, tapi dasarnya gak punya. Dasarnya itu adalah kasih yang tidak pura-pura. Anda akan rajin. Orang yang memiliki kasih yang tidak pura-pura, dia akan rajin melayani. Gak peduli apa tantangannya. Jadi kita rajin karena memang ada ketulusan dalam hidup kita. Kalau kita gak tulus pasti, biarlah situ. Urusan mulai itu. Bagaimana kita bersuka cita dalam pengharapan? Karena ada ketulusan. Roh Kudus mengajar kita untuk itu semuanya. Katakan amin. Baca nanti selanjutnya sampai ayat terakhir perikop itu. Bagaimana kalau kasih itu gak pura-pura? Lihat betapa berkatnya sangat besar disediakan Tuhan bagi rumah kita. Itu sebabnya Mazmur 128 itu berkata, itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup seturut jalannya. Engkau menikmati berkat-berkat Tuhan, hidup makmur dan sejahtera. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup seturut jalannya. Seisi rumahmu
diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu kuat dan gagah. Lihat. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Lagu itu saya ciptakan dalam bulan ini, ketika ada tema bulan lalu, ketika ada tema keluarga. Gimana sih caranya biar keluarga kami bernyanyi, bergirang bersama-sama. Kami nyanyikan, bergirang, mulai dari rumah kami. Berbahagialah. Jadi kita bergirang. Oleh karena itu lihat, kuncinya adalah jangan ada kepura-puraan. Bapak-bapak jangan ada kepura-puraan. Ibu-ibu, anak-anak kami. Di rumah kita tidak boleh ada kepura-puraan. Katakan amin. Itu yang membuat rumah kita ikatannya kuat. Kalau kamu anak-anak, kalau kamu butuh sesuatu lebih, ngomong jujur dengan orang tua. Saya percaya orang tua akan menolong kita. Katakan amin. Oke, baik. Yang terakhir. Roma 8 ayat 28. Kalau begitu, Roma 8 ayat 28. Karena waktunya sudah habis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Keluarga kita dibentuk sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana Allah. Untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Supaya dalam rumah kita ditemukan anak-anak ilahi. Amin. Masalahnya adalah keluarga nggak mungkin nggak luput dari banyak masalah. Setuju? Setuju? Suami dengan istri sering bertengkar, ada masalah. Setuju? Betul nggak? Kalau suami istri nggak pernah bertengkar, diragukan itu kasihnya. Orang Batak bilang pur parpat dedorpi lam tuti kosnya. Artinya adalah ribut kita, tapi biar semakin baik. Amin. Masalahnya adalah Tuhan yang kita mengasihi kita dan kita kasihi berkata kepada kita hari ini. Segala sesuatu akan kujadikan mendatangkan kebaikan bagimu, kata Tuhan. Karena kasihnya bagi kita. Bolehkah hal yang sama ada di dalam rumah kita? Segala kesalahan, kebaikan, apa saja yang ada dalam rumah kita, kita jadikan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena kasih dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan, aku mau supaya kaum bapa mengasihi anak-anaknya. Ketika seorang bapa mengasihi anak-anaknya, kalau ada kesalahan dalam rumahnya, dijadikan untuk mendatangkan kebaikan. Setuju? Katakan amin. Jadi gini, biarkan rumah kita penuh dengan kesalahan. Karena itu udah mulai dari Taman Eden. Kesalahan itu udah mulai dari sana. Tapi Tuhan berjanji, kalau engkau mengasihi aku akan buat segala peristiwa dalam hidup aku buat mendatangkan kebaikan. Maukah kita melakukannya di rumah kita? Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah kita, kebaikankah, berkatkah? Kalau itu berkat, ajari anak-anak kita caranya memberi. Amin. Setuju? Cara memberi persembahan pun kita ajari anak kita. Kalau kita sedang diberkati, kamu punya teman gak yang susah? Oh ada Pak, boleh kita tolong dia? Lihat, memberi, mengajar, itu adalah kita sedang mengajar. Bagaimana berbelas kasihan, bagaimana memberi. Hati kita diubahkan, membangkitkan kasih di dalam diri kita. Kalau ada peristiwa kesalahan yang maukah kita berkata, sudahlah gak apa-apa. Mari kita jadikan itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Setuju? Maukah kita seperti Bapa surga itu, seperti anak yang hilang itu dikatakan, udah habiskan harta bapaknya.
Tapi kita tetap berkata, engkau tetap anakku. Engkau tetap anakku. Mari dipeluk, diperbaharui sesuatu yang baru untuk mendatangkan kebaikan. Kalau suami salah, jadikan tempat kita memberi arah masa depan. Kalau istri yang salah, ayo jadikan. Kalau anak-anak kita yang salah, jadikan itu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Bahwa di dalam hidup kita menyatakan, aku mengasihimu lebih daripada kesalahanmu. Kalau ini ada, saya percaya Roh Kudus, karya Roh Kudus itu akan kelihatan dalam rumah kita. Hidup kita akan berdampak di dalam rumah kita yang pertama, keluar rumah kita yang kedua. Orang akan mencari Tuhan melalui kehidupan kita. Katakan amin. Maukah kita dipulihkan oleh Roh-Nya yang kudus? Izinkan Roh itu berbicara dan izinkan kita dipimpin. Saya percaya kita akan diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Anugerah kebaikan-Mu. Pagi hari ini kebenaran-Mu menyentuh seluruh kehidupan kami. Terlebih di dalam rumah-rumah kami. Pimpin kami oleh Roh-Mu. Jamah kami oleh Roh-Mu. Dan kami mau membuka hati dan pikiran kami. Supaya kami dipakai untuk setiap kami. Dipakai menjadi aliran kasih Bapa Surgawi ada dalam hidup kami. Terlebih kami sebagai Bapa. Biar hati Bapa, kasih Bapa itu mengalir melalui hidup kami. Berkarya Roh Kudus terus, sekalipun kami harus berhenti. Tapi kami percaya Roh-Mu tidak berhenti dalam hidup kami. Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu bekerja. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Bakar hati yang menyembah. Kami Roh-Mu bekerja. Ada lawatan besar. Kau yang
kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Di pagi hari ini ibadah sesi yang pertama kami diberkati lewat ibadah kami Tuhan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus meneguhkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga bagi hamba-Mu di sesi yang kedua, untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan, lebih dan lebih hebat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu, berkati istri, anak-anak, berkati seluruh keluarga besar, bahkan penggembalaan hamba-Mu yang ada di Simalingkar B, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, boleh dipakai gereja-Mu untuk lebih lagi memperbesar kerajaan. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan seluruh keluarga besar daripada seluruh umat-Mu Tuhan berkati. Berkati pekerjaan, usaha, seluruh aktivitasnya, studi, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat itu kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,